Kesaksian kuat perjalanan seorang wanita Muslim dari Islam ke Yesus. Halo semua, selamat datang kembali di saluran Karya Vince. Hari ini, kita akan mendengarkan kesaksian inspiratif dari seorang wanita yang telah menjalani perjalanan spiritual yang luar biasa. Namanya Aryan, dan dia akan berbagi pengalaman hidupnya tumbuh dewasa di Afghanistan dan bagaimana ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Islam dan memilih mengikuti Yesus. Sebelumnya, kami ingin menegaskan bahwa video atau kisah inspiratif ini tidak bertujuan untuk menurunkan martabat agama-agama lain, tetapi merupakan sebuah narasi pribadi yang disampaikan melalui sebuah wawancara video. Dalam wawancara ini, seseorang berbagi pengalaman mereka dengan harapan untuk memberi inspirasi dan motivasi kepada yang lain. Sekarang, kami akan memperkenalkan kesaksian Aryani, seorang gadis Afghanistan, yang berbagi ceritanya dalam wawancara ini. Aryan, terima kasih telah bergabung dengan saya. Bisakah Anda ceritakan bagaimana pengalaman Anda tumbuh di Afghanistan sebagai seorang wanita Muslim? Terima kasih telah mengundang saya untuk berbagi kisah perjalanan hidup saya. Aku lahir di Afghanistan saat negara itu sedang dalam zona perang. Aku lahir pada tahun 1987. Pada saat itu negara sedang mengalami perang saudara. Situasinya sangat sulit, banyak pemadaman listrik, dan kami harus pindah ke Pakistan. Kami pikir hanya beberapa bulan dan kami akan kembali, tapi tidak. Banyak orang datang ke Afghanistan untuk jihad. Mereka ingin menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama yang berkuasa. Banyak orang datang untuk berperang. Situasinya mengerikan. Kami pindah dan tinggal di Pakistan selama bertahun-tahun. Kota tempat kami tinggal sangat religius. Setiap sudut kota ada masjidnya. Orang-orang sangat taat beragama. Tidak ada bioskop atau taman. Kegiatan ekstrakurikuler terbaik adalah ibadah. Semuanya sangat religius. Semua orang merayakan Ramadan dan beribadah bersama. Ini adalah kota yang sangat konservatif secara agama, di mana semua orang mengikuti norma-norma yang ada. Jika saya keluar, saya harus menutup diri sepenuhnya, karena itu adalah kebiasaan, dan jika tidak, saya akan merasa terasing. Ini adalah lingkungan yang ketat secara agama, di mana saya dibesarkan. Itu adalah kota yang sangat ketat secara agama. Semua orang mengikuti aturan dan norma agama dengan ketat. Sementara itu, perbandingan antara pandangan Islam dan kekristenan yang disampaikan sebelumnya menggambarkan perbedaan mendasar dalam pendekatan terhadap perjuangan dan perang. Di satu sisi, Islam seringkali dipahami sebagai memerangi non-Muslim untuk mendominasi, sementara kekristenan menekankan perjuangan melawan hawa nafsu dan godaan internal. Ini adalah perbedaan yang mencolok dalam pemahaman dan praktik spiritual antara kedua agama tersebut. Pemikiran bahwa semua orang adalah musuh, salah satu alasan mengapa ada pemikiran untuk memusnahkan semua orang adalah karena mereka berpikir bahwa ketika semua orang Yahudi terbunuh, itu akan memungkinkan Mesias untuk kembali. Apakah benar demikian? Dalam Islam, mereka percaya pada Yesus sebagai seorang nabi, tetapi konsep mereka berbeda. Mereka menganggap Yesus sebagai nabi yang baik dan lemah, dan Yahudi dianggap telah membunuh Yesus, sehingga Yahudi dianggap terkutuk dan harus dihilangkan. Sebagai akibatnya, terdapat keyakinan bahwa Yahudi harus diusir karena dianggap sebagai musuh Allah yang membunuh seorang nabi. Maka dari itu Islam dipandang sebagai agama terbaik yang akan membawa seseorang ke surga, dan pandangan Kristen tentang Yesus sebagai anak Tuhan dianggap keliru. Oleh karena itu, orang Islam cenderung memandang orang Kristen sebagai gila, karena keyakinan mereka yang berbeda tentang Yesus. Mereka menunggu kedatangan kembali Yesus, tetapi mereka menyangkal kebangkitan dan kematian Yesus sepenuhnya, sehingga menghilangkan makna dari ajaran dan pengorbanannya. Dengan demikian, dalam pandangan mereka, semua konsep tentang anugerah dan usaha yang dilakukan oleh Yesus dianggap tidak relevan. Ideologi ini membuat saya berpikir panjang, hingga akhirnya saya menemukan kebenarannya. Saya harus menginvestasikan waktu yang cukup lama untuk membaca dan meneliti agar dapat memahami arti sebenarnya. Namun,
Kesimpulan awalnya adalah bahwa dalam pandangan mereka mengurangi signifikansi anugerah dari Yesus dan memperlihatkannya sebagai sosok yang lemah. Mereka percaya bahwa saat Yesus kembali, dia akan menikah, karena saat tinggal di bumi sebelumnya, dia tidak menghabiskan waktu dengan baik. Jadi, ideologi yang terbentuk adalah bahwa kedatangan kembali Yesus akan membawa pernikahan dan kekuasaan. Saya selalu tertarik dengan agama dan mencari jawaban. Saya ingat ketika saya berusia sekitar 10 atau 11 tahun, saya membaca sebuah buku Islam yang menyatakan bahwa tidak ada sehelai daun pun yang bergerak tanpa izin Tuhan. Saya berpikir, jika sehelai daun pun tidak bisa bergerak tanpa izin Allah, lalu mengapa Allah mengizinkan laki-laki memukul istri? Itu membuat wanita berada dalam posisi yang tidak aman. Saya ingin mencari tahu kebenarannya sendiri, bukan hanya mengandalkan perasaan atau emosi. Pada tahun 2015, ketika saya sudah dewasa dan bekerja sebagai pengembang situs web, saya mulai mendalami agama lain seperti Kristen. Saya meneliti banyak agama dan akhirnya menemukan kebenaran dalam agama Kristen. Saya yakin bahwa Yesus adalah jalan yang benar dan satu-satunya jalan menuju surga. Keputusan saya untuk meninggalkan Islam didasarkan pada bukti yang kuat dan penelitian yang mendalam. Saya yakin bahwa agama Kristen berdasarkan kasih dan pengorbanan Kristus, sementara Islam lebih berfokus pada hukum dan aturan yang keras. Saya berpikir, saat saya membaca Perjanjian Lama dari awal sampai akhir, saya tidak memikirkan tentang kekristenan sama sekali pada awalnya. Saya terlalu yakin bahwa saya sudah tahu segalanya tentang Yesus sebagai seorang Muslim, sehingga saya langsung menolaknya. Namun, kemudian saya memutuskan untuk melihat Yesus dari perspektif Kristen, bukan hanya melalui lensa Islam. Saya melihat salib di sekitar gereja-gereja, dan dalam Quran disebutkan tentang Bapa, Anak, dan Ibu, yang membuat saya berpikir bahwa itu benar-benar salah. Namun, ketika saya mempelajari Tritunggal melalui sumber Kristen, saya menyadari bahwa Tritunggal terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang hidup ribuan tahun terpisah satu sama lain, sehingga itu seperti kesalahan sejarah. Ini memberi saya alasan untuk meninggalkan Islam, tetapi saya masih terus belajar. Saya menyadari bahwa setiap orang bertanya kepada saya, bagaimana saya bisa meninggalkan agama saya, dan semuanya karena keluarga saya, yang merupakan keturunan langsung dari Muhammad. Mereka memiliki keyakinan yang sangat kuat, hingga menyebabkan ketidakadilan seperti memotong anggota tubuh dan menyiksa orang-orang yang berbeda keyakinan. Ini membuat saya menyadari bahwa ajaran ini tidak berasal dari Tuhan. Setelah 26 tahun, saya baru menyadari tentang kekejaman-kekejaman ini dalam hadis. Saya berpikir, bagaimana jika Yesus melakukan hal-hal seperti itu? Saya ingin tahu, apakah mengikuti Yesus akan membawa saya ke neraka? Saya bahkan tidak tertarik pada surga seperti yang dijanjikan dalam Islam. Saya yakin bahwa Kristen berdasarkan kasih Kristus, anugerahnya, dan pengorbanannya, sementara Islam lebih berfokus pada keuntungan duniawi, seperti memiliki banyak istri. Saya kembali ke kesaksian seorang gadis Pakistan yang meninggalkan Islam hanya dengan membaca surah Nisa, yang membuat saya menyadari bahwa jika setiap Muslim membaca Quran dengan hati-hati, mereka akan mempertanyakan keyakinan mereka. Saya tidak memiliki jaminan tentang hidup lebih lama dari orang lain, jadi jika saya harus meninggal besok, saya akan memilih untuk menjadi Kristen. Meskipun suami saya awalnya ragu tentang keputusan saya bersyukur bahwa dia akhirnya menerima saya apa adanya. Meskipun saya telah meninggalkan Islam, saya tidak bermaksud untuk melukai perasaan siapapun. Saya percaya bahwa banyak Muslim adalah korban dari keyakinan yang salah, dan saya berharap mereka juga dapat menemukan kebenaran seperti yang saya temukan. Sebagai pesan terakhir, saya ingin mengatakan bahwa saya tidak melawan umat Islam, tetapi saya hanya ingin berbagi kesaksian saya sendiri dan harapan bahwa orang lain juga dapat menemukan kebenaran dan damai dalam iman mereka. Demikianlah kesaksian saya tentang perjalanan spiritual saya dari Islam ke Yesus,
Saya berharap ini dapat memberi inspirasi dan pengertian kepada banyak orang. So I would just say I apologize if I've hurt anybody's feeling. I'm not against Muslims. I just feel Muslims are the victim, and I am risking my life by creating this channel and stuff. But I love you. Jesus loves you, and I want to save you. That's all my plan is. Amen. Well, Aryan, thank you so much for your heart and your sitting down for this interview, and God bless you. Thank you. And thank you for having me. It was lovely talking. Terima kasih telah mendengarkan. Melalui kesaksiannya hari ini, Aryan berharap dapat menginspirasi dan memberikan harapan bagi mereka yang mungkin juga merasa terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan keagamaan yang rumit. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan ragu untuk memberikan pendapat atau bertanya jika Anda memiliki pertanyaan. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami untuk mendapatkan lebih banyak konten yang inspiratif. Sampai jumpa di video berikutnya.